Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu kelas 5 pelajaran 8 dengan judul Hidup Sederhana dan Ikhlas. Namun sebelumnya anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Marilah kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, kita akan mengawali untuk materi sederhana dan ikhlas dengan pengertian sikap hidup sederhana. Apakah sederhana itu? Yaitu tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Jadi hidup sederhana itu berada di antara sikap yang berlebihan atau bisa dikatakan boros dan juga tidak pula kikir atau pelit dalam membelanjakan hartanya. Sederhana, tidak terlalu mewah, tetapi juga tidak terlalu kekurangan. Tidak terlalu menunjukkan bahwa diri kita berlebih-lebihan, tetapi juga tidak menunjukkan bahwa diri kita kekurangan. Jadi di antara keduanya. Ciri hidup sederhana sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menunjukkan hidup sederhana, yaitu dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67. Marilah kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Coba sekali lagi kita baca dengan pelan-pelan supaya kalian ikut bersama-sama membaca. Walladzina idza anfaqu wa lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Selanjutnya, contoh pribadi yang sederhana, walaupun sebenarnya beliau adalah orang yang kaya. Beliau juga seorang pemimpin negara. Beliau juga seorang pemimpin agama yang dihormati, yang disegani oleh semua orang. Tetapi di dalam kepribadiannya, dalam kehidupan sehari-hari, beliau selalu menunjukkan sikap yang sederhana. Siapakah itu? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun ia selalu hidup sederhana
dan menghindari hidup mewah, apalagi boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar, atau dalam riwayat yang lain juga digambarkan Nabi tidur beralaskan pelepah kurma, daun kurma, sehingga apabila beliau terbangun maka masih tampak jelas bekas-bekas tikar atau bekas pelepah kurma dalam pipinya. Bukan begitu sederhananya sikap Nabi Muhammad SAW. Tetapi walaupun sederhana dalam kehidupan, tetap Nabi Muhammad memiliki derajat yang mulia, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia dan seluruh umatnya. Nah, anak-anak, kita mencontoh bagaimana kepribadian kesederhanaan Rasulullah. Ya tentunya sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Tidak haruslah tentu kita misalnya harus tidur di atas pelepah kurma. Ya sesuai dengan keadaan kita, tidak apa-apa. Yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita menghindari bermegah-megahan, bermewah-mewahan, apalagi hidup boros. Keuntungan hidup sederhana. Keuntungan sederhana antara lain sebagai berikut. Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau mengamalkan ajaran agama akan mendapat pahala. Orang yang hidup sederhana berarti mampu melawan godaan setan. Iya, karena setan menggoda manusia untuk boros dalam kehidupannya. Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Bukan tinggi hati, bukan sombong, bukan menunjukkan bahwa dirinya lebih baik dari orang lain sehingga tidak disukai orang-orang di sekitarnya. Berikutnya, keuntungan hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Dan ciri berikutnya adalah, keuntungan berikutnya, tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Karena sudah cukup, merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Anak-anak semuanya, jangan boros. Karena orang boros temannya setan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Coba kita baca lebih pelan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Hikmah infak. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan bahas tentang keuntungan hidup sederhana. Di setiap perintah Allah, jika dilaksanakan, pasti mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi kita. Demikian pula hidup sederhana memiliki keuntungan-keuntungan. Misalnya, satu, dengan hidup sederhana berarti mengamalkan
ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut tentunya mendapat pahala. Berikutnya, telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Keuntungan sederhana, biasanya orang yang sederhana itu rendah hati. Dan orang yang rendah hati pasti disukai banyak orang. Sebaliknya, orang yang sombong, orang yang merasa tinggi hati, itu banyak tidak disukai oleh kawan-kawannya. Sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Dan yang terakhir, keuntungan hidup sederhana adalah tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Karena hidupnya merasa cukup, tidak ingin mendapatkan harta yang lebih, apalagi harta yang bukan miliknya. Nah, anak-anak semuanya, pesan dalam Al-Quran, jangan menjadi orang yang boros. Karena orang boros adalah temannya setan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 27. Coba kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. Coba kita ulang. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, pesannya jangan menjadi orang yang boros. Sikap yang kedua yang kita pelajari adalah sikap ikhlas. Ikhlas artinya bersih atau tulus hati. Maksudnya hatinya bersih, tidak pernah ada hal-hal lain yang mengotori hatinya, terutama terkait dengan niat. Kalau kita berniat, kita harus ikhlas. Kalau kita beramal, kita harus ikhlas. Maksudnya, ikhlas tersebut tujuannya hanyalah kepada Allah. Tidak terkotori tujuan tersebut, misalnya dengan tujuan-tujuan lainnya. Misalnya, supaya mendapat pujian orang lain, itu namanya hatinya tidak bersih atau tidak tulus. Atau tujuan-tujuan yang lainnya. Yang paling tepat tujuan dalam segala kita berbuat kebaikan adalah ikhlas karena Allah. Itulah kata ikhlas. Ikhlas juga berarti niat yang benar dalam melakukan sesuatu. Contoh dalam gambar ini, seseorang sedang membantu temannya yang sedang jatuh. Niatnya harus ikhlas, amalnya harus ikhlas karena Allah. Karena hanya amalan-amalan yang ikhlas yang akan mendapatkan pahala atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat ini yaitu dalam surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budu
liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kita baca lagi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Lurus berarti jauh dari syirik dan jauh dari kesesatan. Itulah tujuan beribadah. Kata ikhlas berarti hanya semata-mata ingin mendapatkan ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak semuanya, ciri-ciri orang yang ikhlas, apakah itu? Satu, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Jadi kalau beramal sungguh-sungguh dan tidak pernah terpikir untuk mencari pujian manusia. Nah, maka dari itu, dalam setiap beramal, kita harus ikhlas karena Allah. Berikutnya, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Jadi tidak suka memamer-mamerkan kebaikan yang telah diperbuat kepada orang lain. Dan yang terakhir, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Ibadah apapun dilaksanakan dengan sebaik-baik. Tugas apapun dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya tugas dari orang tua, tugas dari bapak ibu guru, tugas dari saudaranya, asalkan itu kebaikan, maka harus kita lakukan dan dengan sebaik-baiknya. Nah, demikian tadi anak-anak semuanya pertemuan kita dalam pendidikan agama Islam kelas 5 materi sikap sederhana dan ikhlas. Mudah-mudahan anak-anak dapat mendapatkan pelajaran, mampu memahami dengan baik, dan yang paling penting adalah kita amalkan sikap sederhana dalam kehidupan ini dan sikap ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pelajaran kali ini dengan doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.